Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman pertradingan saham, segrup di Uncle dan teman-teman semuanya lah. Kembali lagi bersama saya di sesi analisa bareng Uncle. Ya, seperti biasa kita membahas dan menganalisa, mencoba-coba untuk menganalisa pergerakan saham ya. Pergerakan saham, apakah ada yang potensial ataukah ya seperti itulah. Eh Hari ini lumayan ya, lumayan dibikin deg-degser sama IHSG ya, dibanting dalam banget tadi pas dari sesi 1 ya, dari sesi 1 terus baru mulai ada pergerakan ditarik-tarik dikit-dikit tapi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ini nariknya gitu. Jadi masih tetap aja masih merah merona gitu kan ya, seperti Porto kita sepertinya. eh Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram Angkelmologi ya. Di sini sudah mulai ramai, mulai ya bukan mulai lagi sih, sudah sering pada diskusi, berdebat gitu. Tapi debatnya debat damai, debat santai. Jadi tidak ada berantem-berantem ya. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah bergabung meramaikan grup Angkelmologi. Bagi teman-teman yang ingin bergabung ke grup Angkelmologi untuk kita bisa belajar bareng gitu kan, silahkan aja ada masuk melalui linknya, ada di deskripsi atau bisa di searching gitu di Telegram Angkelmologi ya. Nanti kita bisa diskusi bareng, bisa belajar bareng, tanya jawab lah ya. Yang penting jangan ada pom-pom di antara kita, karena pom-pom itu bahaya untuk teman-teman yang apalagi masih pemula gitu, yang belum tahu apa-apa. Jadi usahakan kita tidak boleh, jangan sampai pom-pom saham-saham gitu. Apalagi saham yang kita punya gitu kan tapi merah, ini suruh beli anak-anak biar dia hijau. Jangan seperti itu ya, kita tidak boleh mengorbankan orang lain untuk keuntungan kita sendiri. Oke. Terima kasih juga yang sudah subscribe di channel Uncle Moloki. Mudah-mudahan makin hari makin tambah banyak ya. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe biar saya makin semangat gitu bikin videonya ya. Seperti biasa kita akan menganalisa beberapa saham yang di request sama teman-teman yang ada di grup ya. Tadi kan udah ada requestan ini. Jadi kita bahas satu persatu, kita lihat potensinya seperti apa, barangkali bisa kita jadikan watchlist untuk hari Rabu depan. Ya, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana IHSG. Seperti kita tahu sendiri ya, IHSG hari ini masih tetap tertekan gitu kan, masih di bawah merah gitu kan. Mudah-mudahan sih jangan sering-sering lah seperti ini dibanting langsung seperti ini kan. Jadi biar kita punya porto itu bisa ya paling enggak pada hijau lah sebagian atau keseluruhnya gitu kan. eh Beberapa kali IHSG masih tertahan di area MA 50-nya ya, di area supportnya. Bisa kita coba iseng-iseng gitu, bener nggak nih supportnya di sini ya, kita bikin aja support di sini. Ini supportnya IHSG. Kalau misalnya dia turun lagi dari sini, wah itu berarti bahaya. Takutnya dia bikin low baru lagi kan. Mudah-mudahan sih enggak, mudah-mudahan ditahan, tetap ditahan di area sini lah ya. Jadi biar dia tidak terlalu ngenes istilahnya kitanya ya. Kalau target resistnya masih seperti yang kemarin ya, karena belum berhasil di break lagi, entah ini kapan gitu kan niatnya mau di break gitu. Mudah-mudahan sih hari Rabu besok setelah libur kemerdekaan gitu kan. Masa sebelum hari kemerdekaan kita dibanting terus setelah libur dibanting lagi, ya janganlah. Mudah-mudahan di hari Rabu besok itu IHSG cus naik hijau gitu ya, biar bisa menjadi semangat baru untuk kita ya. Itu IHSG. Selanjutnya kita membahas satu-satu saham-saham yang di request oleh teman-teman di grup Angkelmologi tadi. Yang pertama ada Kota. Kota sudah bisa dibilang mulai uptrend ya. Dia sudah
sudah mulai stabil gitu, naik naik naik, tapi memang naiknya tidak terlalu besar, cuman dia lebih teratur gitu. Jadi pelan-pelan dia tapi pasti. Ya, ini masih masih up untuk tren. Bisa kita lihat tren jangka pendeknya ya. Mudah-mudahan ini lanjut. Mudah-mudahan besok dia akan uji resist di area 212 sampai 222. Ya, itu area resistnya. Kalau misalnya break di atas 222 gitu kan, mudah-mudahan dia lanjut lagi menutup gapnya yang ada di sini. Ini ada gap agak lumayan ini, agak lumayan gede ya. Nah di sini ada gap nih di area 244 sampai 262. Mudah-mudahan tertutup dalam waktu dekat. Jadi dia semakin mengkonfirmasi bahwa dia akan kembali uptrend. Ya, udah mulai banyak saham-saham yang mulai dia menunjukkan tanda-tanda dia reversal ya. Nah ini untuk kota itu supportnya di mana? Sebenarnya support agak jauhnya di sini sih 149 sampai 156. Tapi kalau misalnya teman-teman baru masuknya di atas sini ya kejauhan kalau masang supportnya di area 150-an kan. Ya paling pasang aja pasang apa namanya area stop lossnya di sini lah. Di 168 sampai 179. Selama dia bertahan di atas di area ini, di atas area atau di dalam area ini ya, silahkan teman-teman bisa di hold dulu ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia breakdown ke bawah area ini, takutnya nanti dia dibawa turun lagi ke bawah, di bawah 150-an gitu kan. Jadi mending keluar dulu. Kalau koreksi pasti ada karena kita lihat juga secara stokastik dia sudah overbook ya, artinya jenuh beli. Kemungkinan pasti ada koreksi, cuman koreksinya sampai mana itu yang kita belum tahu. Mudah-mudahan dia tidak melewati support yang di bawah ini kalaupun koreksi, biar dia tidak membentuk low yang baru lagi. Ya, kalau membentuk higher low sih nggak apa-apa. Jadi dia turun dulu ke area sini 168 atau ya satu di atas 160 lah, turun di area sini terus dia mantul lagi. Nah, itu bagus. Jadi dia membentuk higher low. Ya mudah-mudahan lanjut lagi naik ke atas. Itu untuk kota ya. Kalau misalnya kita lihat, coba kita cek di bandar-bandarannya. Kota. Nah, ada akumulasi untuk di kota ini beberapa hari ini kan sideways nih. Kemungkinan dia akumulasinya di area sini. Sideways sini dia akumulasi. Cuman mudah-mudahan tidak cepat-cepat distribusi gitu kan. Mudah-mudahan dia dibawa naik dulu untuk nutup gap yang di sini dulu, baru ada sedikit distribusi, terus lanjut lagi naik. Kurang lebih seperti itu untuk kota ya. Selanjutnya ada friend ini masih masih hobi turun ya, masih hobi apa, belum ada tanda-tanda dia kembali naik gitu kan. Besok dipantau aja, mudah-mudahan dia nggak jebol dari area supportnya di 130 131 ya. Mudah-mudahan dia tidak dibawa turun ke bawah 130, karena kalau dibawa turun ke bawah 130 ya artinya dia kembali downtrend lagi kan. Dia kembali ke bawah lagi. Jadi bahaya gitu. Tapi diperhatikan juga kalau ternyata dia dibawa turun sampai ke area 116 sampai 120 ya, teman-teman mungkin bisa melirik di area situ. Itu kalau dibawa turun lagi ke bawah. Tapi kalau misalnya ternyata dia dipantulin dari area 125 sampai 130 ya silahkan dicoba-coba dulu aja masuk. Ini ada gap di sini. Jadi ini lumayan juga, mungkin bisa jadi penarik dia untuk naik ke atas gitu kan. Karena ini kan masih deket. Kalau dibawa turun lagi ya pasang ini aja, pasang apa namanya area support bawahnya tuh di sinilah, sebenarnya di sini. Nah, nih. Area support paling bawahnya di 107 sampai 112. Dia breakdown ke bawah ya, wassalam. Tapi kalau misalnya kita melihat candlenya seperti ini dan volumenya juga lumayan besar, jadi kemungkinan ada distribusi juga di friend ini, ada yang buang barang lumayan banyak gitu kan. Mungkin dia akan dibawa dulu ke area 120-an ya, 120-an, nanti teman-teman bisa silahkan dipantau di area 120 sampai 125 lah. Silahkan dipantau di area situ, karena kita lihat stokastiknya mulai mengarah ke bawah kan. Dia sudah di bawah 50. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya dia dibawa turun lagi, dia dipantulin di area sini. Di area 20-nya kan. Dipantulin lagi naik ke atas. Ya, kalaupun naik dia target
target terdekatnya ya harus break dulu di area apa namanya, area ininya, area gapnya ini ya. Kalau misalnya dia break dan bertahan ya mudah-mudahan dia sampai lagi ke 150 sampai 153 dulu. Kalau break lagi ya mudah-mudahan sampai ke 160 170. Itu untuk friend. Kita coba lihat bandar-bandaranya. Friend ada nggak? Nggak ada. Friend distribusi kan. Tapi asing dia ada melakukan akumulasi lumayan juga ini 25M ya, 25M atau 25T, nggak tahu ya, M kayaknya. Value billion itu berarti apa? Miliar ya, 25 miliar. Ada asing masuk 25 miliar hari ini. Cuman kita nggak tahu apakah dia akan langsung dibawa naik ke atas lagi atau dia akan average lagi di bawah sini, kan kita belum tahu. Jadi agak hati-hati dulu di friend ini, bisa dipantau di area 120 125 menurut saya. Selanjutnya ada hoki. Hoki hari ini dia lumayan ya dibanting dibanting nggak sih? Nggak ya. Cuman turun berapa persen? 1,9%. Masih bagus kalau menurut saya ya. Karena candle 3 hari ini dia tidak ada volume signifikan yang bisa mengindikasikan dia buang barang gitu kan. Dan dia dipantulin lagi dari area kotak CTP yang kemarin kita bikin kan. Jadi mudah-mudahan sih dia besok mulai ngegas lagi, mulai up lagi naik gitu kan. Jadi ini bagus sih sebenarnya, sudah mulai terlihat mulai up. Mungkin bisa untuk swing ya. Mungkin bisa untuk dijadikan swing. Kalau punya di 210 ya menurut saya besok kalau misalnya dia turun lagi ke area 200 ya silahkan average itu kan. 198 sampai 200 lah. Silahkan average di area itu. Kalau takut terlalu lama gitu kan, karena 210 kan di sini. Jadi minusnya juga lumayan ya, 4 tick. Tapi baru 4 tick sih. Masih dekat lah. Paling besok kalau misalnya dia dibawa turun di area 198 200 gitu silahkan, kalau mau average silahkan di average. Dan stokastiknya juga sebenarnya sudah dead cross, cuman tidak menutup kemungkinan besok dia kembali naik lagi karena dia masih berada di atas area 50 kan. Jadi masih bisa dibilang up dia. Dia belum distribusi kalau kita lihat di sini. Dia volume besar terus koreksi-koreksi dengan volume yang standar biasa gitu. Jadi menurut saya ini besok entah besok atau dua candle lagi gitu mungkin akan lanjut naik ke atas. Kalau naik dia targetnya break dulu dari area 220 sampai 226. Kalau misalnya dia berhasil break area ini ya tujuannya ke 236 sampai 240. Ya, itu untuk hoki. Kita lihat coba. Hoki. Nah, distribusi hari ini ya. Kalau lihat dari bandar-bandaranya distribusi. Cuman kalau menurut saya sih volumenya tidak terlalu besar ya. Jadi relatif lebih aman lah. Karena kalau kita lihat di sini kan ini kan top 5 broker accumulation. Jadi broker-broker yang ada di top 5 kan. Kalau misalnya siapa tahu kan yang di luar top 5 itu ada yang mulai akum lagi. Ya mudah-mudahan bandar lain mulai akum. Cuman memang di sini ada distribusi. Jadi tidak menjadi masalah menurut saya. Volume juga tidak terlalu besar, distribusinya masih wajar ya. Jadi masih ada potensi dia masih lanjut lagi ke area 220 226. Itu untuk hoki. Selanjutnya ada Malindo Feed Mill. Main kalau kita lihat dari chartnya sih bagus ya. Dia memang sudah berada di atas MA50, jadi kecenderungannya dia akan uptrend ya. Paling dia kalau koreksi lagi ya koreksinya ke area sinilah, ke area MA50-nya 750 gitu. Barangkali teman-teman ada yang mau ambil ya bolehlah ngantri di area 750 sampai 760 gitu. Itu silahkan aja. Cuman kalau misalnya ditanya stop lossnya di mana kalau misalnya ternyata turun, stop lossnya di bawah sini 725 sampai 735. Silahkan teman-teman pasang stop loss di situ. Tapi kalau melihat dari bentuk chartnya, bentuk trennya ya mudah-mudahan sih masih lanjut. Hari ini sempat dibawa turun tapi akhirnya ada yang ambil lagi. Dan di sini juga candlenya bagus. Besoknya ada yang buang barang tapi nggak terlalu banyak. Tidak semuanya buang.
Jadi dan hari ini ada yang ngumpulin lagi. Mudah-mudahan sih masih diakumulasi ya. Ini kan area-area akumulasinya. Bisa dibilang mungkin mulai bisa dibilang di sini ya. Di sini area akumulasinya. Nah, di area ini ngumpulin barang gitu kan. Dan dia sudah breakout, dia turun juga tidak masuk lagi ke area akumulasinya. Mudah-mudahan sih sinyal positif untuk main. Itu kalau misalnya dia naik tujuannya ke sini dulu ya. 800 sampai 810 dulu. Kalau misalnya break atau misalnya teman-teman mau swing ya target agak jauhnya ya ke sini. 910 sampai 935. Nah, itu target agak jauh kalau teman-teman mau swing ya. Ya, itu untuk main. Selanjutnya ada ABA. ABA punya di 575. Waduh. 575 di mana? Di sini ya. 575. Hati-hati ini untuk ABA ya. Karena kalau kita lihat dari bentuk candlenya, memang dia candlenya hijau tapi dia banyak shadownya di atas gini. Jadi pas dia naik dia sudah banyak yang jual dan volumenya juga lumayan besar hari ini ya. Volume jualnya. Jadi ada potensi dia besok masih akan turun lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman di bawah turun dan mau average ya, average-nya mending ditunggu aja di area ini 414 sampai 430-an. Nah, jadi biar tidak kena prank gitu kan. Takutnya besok teman-teman average-nya di sini gitu udah terlanjur average tapi ternyata dia masih di bawah turun lagi. Jadi kalau punya di sekarang ya diamkan dulu aja. Kalau misalnya dia besok turun lagi ke area 415 sampai 430 lah ya. 415 414 sampai 434 lah. Itu teman-teman boleh ngambil average tapi dengan catatan dia mulai mantul dari area situ. Mulai mantul itu seperti apa? Misalnya dia dibawa turun ke 414 sampai 416 gitu kan. Dia mulai banyak yang ambil lagi di situ, mulai banyak yang HK, bukan banyak yang haki ya. Itu untuk ABA. Dan kalau misalnya kita lihat mungkin distribusi kali ya dari bandar-bandaranya. ABA. Nah, betul lumayan distribusinya juga agak besar. Jadi memang ada potensi dia turun lagi dan dia secara stokastik pun dia sebenarnya sudah mulai turun gitu kan. Memang dia secara trennya masih bisa dibilang up kalau dari sini ya. Cuman kan yang namanya uptrend itu kan pasti ada ujungnya. Apakah ini ujung ataukah dia mau akumulasi ulang gitu kan, mau diakumulasi lagi dengan diturunin dulu ke area 430 440 lah. Ya silakan teman-teman liriknya di situ aja. Untuk saat ini mending kalau menurut saya mending wait and see dulu. Jangan jangan dulu terlalu agresif masuk ke ABA ya. Hari ini kan naik dia lumayan tapi habis itu dibanting ke bawah lagi. Ya, itu untuk ABA. Selanjutnya ada MLPL. MLPL mau masuk. Kalau menurut saya jangan dulu masuk. Tunggu dulu dia konfirmasi tidak turun lagi di bawah 465. Takutnya dia besok masih di bawah turun lagi di bawah 465 kan kita udah terlanjur masuk ternyata dia sudah mulai downtrend. Karena di sini dia sudah mulai membentuk lower low. Ini kalau misalnya dia ini kan low sinilah. Ini dia low-nya. Nah, dan dia tidak berhasil menembus high-nya yang di sini. Takutnya dia pergerakannya seperti ini. Nah, takutnya ini mah takutnya ya. Ini kan low baru atau besok dia membentuk low lagi kan. Takutnya dia bergeraknya seperti ini. Nah, dia tidak bisa menembus lagi. Nah, dia pasti akan turun lagi nanti. Itu berarti dia konfirmasi akan downtrend. Ya, jadi menurut saya untuk MLPL itu jangan dulu masuk, wait and see dulu aja. Kalau dia misalnya terkonfirmasi mantul dari area sini lah ya, area paling bawahnya tuh 435 lah. Dia mulai mantul dari situ ya, teman-teman kalau mau copet-copet silahkan. Karena kita lihat dari stokastiknya dia sudah mulai masuk di area oversold-nya ya. Berarti dia ada potensi dia akan rebound lagi. Cuman reboundnya kapan kita belum ada tanda-tanda kalau melihat dari chartnya di sini ya. Kita lihat bandar-bandaranya MLPL.
Nggak tahu apakah udah ada akumulasi atau belum. Untuk beberapa hariannya belum ada akumulasi, cuman untuk 10 hariannya dia sudah ada, mulai sudah ada. Mungkin di sini ya dia akumulasinya. Coba kita gambarkan area akumulasi. Ya. Nah, di sini kali ya. Nah, kalau misalnya kita pindah di sini, nah mungkin dia akan pergerakannya ke sini ya. Cus dia baru dipantulin ke sini. Mudah-mudahan seperti itu. Kalaupun dia naik ya targetnya paling ke sini dulu ke 630 645. Kalau break baru dia confirm break gitu kan. Dia tujuannya ke 775 810. Ya, itu untuk MLPL. Selanjutnya ada ACST. ACST hari ini ARB. Apakah sudah selesai ya? Karena kalau kita gambarkan trennya kan seperti ini, dia sudah break dari trennya sebenarnya ya. Takutnya dia dibawa turun lagi. Nah, ini kan trennya. Hati-hati aja kalau misalnya dia besok turun lagi sampai ke bawah 240 lah, sampai di bawah 240, 236. Bentar. 234 sampai 240 kalau dia break dari area situ lagi, hati-hati, ada potensi dia akan benar-benar diturunkan lagi gitu kan. Dia ada support paling bawahnya di sini, di area sini. Nah, ini support yang bawahnya bisa jebol nggak? Bisa aja jebol support kayak gini. Jadi karena hari ini juga dia sudah break ke bawah dari trend line-nya yang kemarin kita bikin ya. Di sini kan dia sudah di bawah trend sebenarnya, dan dia di bawah MA20-nya. Nah, takutnya dia akan turun lagi gitu kan. Kalau misalnya teman-teman baru mau masuk ya tungguin aja kan, siapa tahu dia dibawa ke 200 sampai 210 gitu, 220 lah. Nah, silakan teman-teman tungguin aja di area situ. Ambil lagi di area situ aja. Ya, itu untuk ACST. Karena kalau target naiknya ya paling terdekatnya ke sini dulu ya. 270 lah. Kalau break baru lanjut ke 300-an. 300 naik lah, 300 sampai 314. Ya, itu untuk ACST. Selanjutnya ada Jaya. Jaya punya di berapa nih? 116. Berarti turun satu tick ya. Masih aman kalau menurut saya ya. Kita lihat dari volumenya juga hari ini memang dia koreksinya koreksi wajar kalau menurut saya. Dia tidak terlalu banyak ada yang buang. Kalau ditanyain supportnya di mana ya, di area sini aja kita bikin area support. Nah, nih di 104 108 gitu kan. Kalau misalnya teman-teman punya di 116 dan besok dibawa turun di area 104 sampai 108 ya silahkan average, karena saya juga memperhatikan Jaya ya. Dia beberapa kali memang dia naik gitu terus turun lagi, dipantulin lagi di area 108 kalau nggak salah, ingat saya tuh. Jadi 108 107 ya, di area-area situ aja dia dipantulinnya. Mudah-mudahan sih dia mulai diakumulasi lagi. Di mana ya? Sinilah. Nah, ini area akumulasinya, mudah-mudahan dia akan masuk lagi ke kotak area akumulasi. Mudah-mudahan kalau misalnya dia turun di 104 dipantulin lagi. 108 lah, 108 kalau teman-teman mau ambil di bawah 110 ya. Tuh, di bawah 110 itu menurut saya aman. Stop lossnya di mana? Kalau dia tutupan di bawah 104. Ya, itu kita keluar dulu aja. Tapi kalau teman-teman yang punya di 116 ya besok tungguin aja di area 108 110 lah kalau mau average ya. Kalau naik dia targetnya ke mana? Sini dulu, 125 dulu, dia harus break area sini 125 sampai 130 lah. Kalau misalnya dia berhasil break, dia potensi lanjut ke area sini. Nah, 136 sampai 140. Ya, itu untuk Jaya. Selanjutnya ada HDIT. HDIT sudah mulai
mulai kita lihat apa namanya? Mulai kita lihat ada pantulan-pantulan gitu kan, dia turun terus ditarik lagi, turun ditarik lagi. Cuman hari ini volumenya lumayan kalau kita lihat dengan candle seperti ini. Volumenya hari ini cukup besar. Nah, ini kemungkinan ini ada distribusi yang lumayan banyak. Nah, apakah besok ada potensi naik? Kalau potensi naik ya potensinya ke 516 dulu lah. Ya. Tapi kalau misalnya dia potensi koreksinya, dia koreksinya paling ke area 412 lah. Ke area sini. Area koreksinya di sini. Nah, mudah-mudahan dia masih tetap ditahan di area ini. Nah, teman-teman bisa pasang stop lossnya jika dia di bawah turun di bawah 392. Ya, 392. Nah, silakan teman-teman mending keluar dulu. Takutnya dia akan dibawa turun lagi ya. Kalau misalnya naik ya break dulu 516. Kalau misalnya berhasil break 516 sampai 530 gitu kan. Break kuat, kencang gitu kan. Ya dia lanjut lagi ke area sini. 570 sampai 600. Ya, itu untuk ADIT. Kita coba perhatikan untuk bandar-bandaranya ADIT. Nah, ini ADIT distribusi ya. Cuman asing ada ambil gitu meskipun tidak banyak, tapi asing mulai ambil untuk beberapa hari ke depan ya. Kalau misalnya ada yang akumulasi kemungkinannya paling naik turunnya di area sini aja. Di area-area sini aja lah. Ya, itu naik turunnya. Itu prediksi kita. Nah, selama dia bertahan di dalam atau di atas kotak ini ya masih aman. Ya, itu untuk HDIT. Selanjutnya ada ESA. ESA ini pedih ini. Aduh, ini mah saya juga pedih merasakan ESA tuh. Saya masih nyangkut untuk ESA ini ya di atas ya. Jadi belum saya apa-apain lagi karena saya tidak mau melawan market gitu kan. Bisa dibilang kalau misalnya memang marketnya mau dibawa turun ya saya nggak mau berontak. Jadi jangan melawan market ya. Kalau misalnya memang nyangkutnya udah dalam ya, ya udah diamkan aja. Dia support paling bawahnya ya di sini. Nih agak lumayan nih 320-an, 320 sampai 340 ya. Mudah-mudahan dia dipanturin lagi di area sini. Cus gitu. Jadi biar cepat keluar. Kalau secara stokastik kan kita lihat apa ini oversold ya. Oversold, mudah-mudahan dia besok akan di area sinilah, di area 350-an 360 dia akan diakumulasi lagi gitu kan. Nanti akan ditarik lagi naik ke atas. Ya, untuk SH kalau punya di 450 bagaimana? Saran saya jangan diapa-apain dulu. Ya, kemarin itu dia ada candle hijau. Saya kira juga reversal di sini kan ternyata IHSG-nya juga tidak mendukung juga beberapa hari kan kemarin merah-merah kan. Jadi dan hari ini di bawah ARB. Ya sudah, diamkan saja dulu. Jangan diapa-apain. Nanti kalau mau average ya average-nya di area sini aja kotakan ini. 320 sampai 340 lah. Ya, itu area average ESA. Kalau misalnya kita lihat di sini juga pasti dia distribusi ESA. Nah, tuh kan masih distribusi. Cuman di sini ada asing yang ngambil meskipun belum banyak. Ya mudah-mudahan jadi angin segar juga untuk ESA. Selanjutnya ada SMRA. Sumarekon. Belum bisa dibilang ya, bisa dibilang dia belum selesai dengan downtrendnya. Cuman hanya saja kalau kita perhatikan selama beberapa hari ke belakang dia kan ditahannya di area sini terus ya. Nih di area sini. Nah, dia selalu ditahan di area sini. Bagaimana kita bisa bilang ditahan ya? Simple aja, dia turun di area sini terus ditarik lagi naik. Ini juga turun ke area sini ditarik lagi naik. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai area supportnya dia. Ya, teman-teman yang masih bingung menentukan area support, dan hari ini dia secara stokastik itu udah golden cross. Jadi besok kemungkinan ada potensi dia naik lagi. Naik, target naiknya kemana? Terdekatnya ke sini dulu lah. Kita bikin resisten di sini. Ya, ada salah. Mana? Sinilah sampai sini deh.
Nah, 770 sampai 780 kalau dia berhasil break, mudah-mudahan dia naik lagi sampai di atas MA 50-nya ke 840 sampai 860. Nah, itu mudah-mudahan dia naik ke situ. Ya, itu untuk SMRA. Volume hari ini juga lumayan besar. Memang merah, cuman pas dia turun ke bawah sini sudah mulai ada yang ngambil sepertinya ya. Kita coba lihat dulu bandar-bandarannya. SMRA. Nah, sudah mulai ada yang ambil meskipun tidak banyak. Mudah-mudahan besok dia masih keep ya, tidak langsung dibuang gitu kan. Itu untuk SMRA. Selanjutnya ada Bima. Bima hari ini ARA. Ya, apakah besok dia akan lanjut? Ada potensi besok dia lanjut, tapi setelah itu biasanya di bawah turun. Ya, hati-hati dengan Bima. Kalau misalnya memang sudah profit gitu, besok naik lagi ya silahkan di TP dulu sebagian. Ya, bisa di TP sebagian kalau misalnya memang yakin ya silahkan di hold. Tapi kecenderungannya Bima kan kita masih belum tahu juga sih. Bisa seperti ini dia ARA beberapa hari gitu kan. Bisa juga takutnya kalau saya bilang besok di TP aja gitu saya disalahin nanti, wah itu masih naik. Padahal kalau untuk target TP itu silahkan disesuaikan dengan keserakahan masing-masing ya. Hari ini dia sudah bisa dibilang break resistnya di sini 107 sampai berapa ini? Inilah ya 114 ya. Dan dia tutupan di atas itu. Jadi besok ada potensi dia akan tes break lagi resist yang di atas ini 118 sampai 122. Ya kalau misalnya bertahan ya lanjut lagi ke area 146. Mudah-mudahan sih masih lanjut karena kalau kita lihat stokastiknya juga dia mengarah ke atasnya kuat, volumenya juga besar, jadi memang benar-benar ada niatan gitu. Tapi kalau teman-teman khawatir besok bisa di TP dulu sebagian. Ini resistnya yang agak tingginya ya. Kemarin kenapa bisa ini nih. Ini resistnya yang agak tinggi 146, kalau misalnya break ya ke area 160-an lah. Siapa tahu sampai kan. Silahkan ditentukan sendiri targetnya. Sudah saya info ya untuk target-target resistnya di mana-mana. Itu untuk Bima. Selanjutnya ada BRMS. BRMS ada news bagus tapi dia dibawa turun malahan kan. Cuman dia masih tertahan di area supportnya. Sebenarnya ini area ini ya, area buy-nya BRMS tuh ya di area ini. Bisa dibilang area demand-nya di 92 sampai 94 ya. Hari ini tutupan juga di 94. Besok gimana? Apakah ada potensi naik gitu? Selama dia nggak tutupan di bawah 92 gitu, menurut saya sih masih ada, dia masih akan ada potensi naik gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi masih diakumulasi atau seperti apa, kita coba lihat dulu deh. BRMS. Nah, hari ini kan ada yang ngambil kan, bener kan? Hari ini ada yang ngambil, tapi memang nggak begitu besar ya. Akumulasinya kecil-kecil. Tapi mudah-mudahan dia akumulasinya konsisten gitu kan, besok masih akumulasi lagi. Kalau kita lihat secara stokastiknya, dia kan akan mengarah ke area oversold. Nah, biasanya kan pada akumulasi itu di area oversold. Ya paling ke area 92 gitu, 9. Yang penting jangan tutupan di bawah 92. Ya, kalau misalnya di bawah tutupan di bawah 92 ya mending keluar dulu, atau di bawah 90 gitu mending keluar dulu. Kalau punya di 100 ya besok pantau deh, besok pantau. Kalau misalnya dia mantul dari area 90 sampai 93 gitu, ya silakan ambil untuk average lagi. Kalau target naiknya paling ke sini. Terdekatnya ke sini dulu deh, 99 sampai 100 dulu. Itu target naiknya. Kalau misalnya dia berhasil break dan bertahan ya targetnya ke 110 sampai 112. Ya, break lagi ya, mudah-mudahan ngejar lagi ke area 120-an. Itu untuk BRMS. Selanjutnya ada MCOR. MCOR hati-hati ya. Kemarin saya udah wanti-wanti juga MCOR. Dia masih ada potensi turun gitu, tapi hari ini dia ditarik naik lagi di atas MA 50-nya. Kan di sini kan MA 50 135 136 kan.
Mudah-mudahan sih masih trennya masih ini ya, masih masih kuat gitu. Volumenya lumayan ada yang ngambil juga. Tapi kalau kita lihat secara stokastiknya dia masih mengarah ke bawah. Jadi masih ada potensi dia turun lagi ke area hari ini gitu, low-nya hari ini. Kalau dia besok tutupan di bawah area low-nya hari ini ya, kalau saya mending keluar dulu, mending CL dulu kalau misalnya minus gitu kan. Tapi kalau misalnya barangkali teman-teman sudah nyimpen lama gitu kan di sini kan, ya bisa di TP sebagian dulu lah ya. Itu untuk MCOR kalau kita lihat dari sininya. MCOR. Nah, belum ada tanda-tanda akumulasi sih sebenarnya, masih distribusi gitu kan. Jadi takutnya masih dibawa ke bawah lagi. Jadi teman-teman hati-hati kalau dia tutupan di bawah low hari ini, di bawah 133. Ya, itu untuk MCOR. Target naiknya ya ke sini dulu paling. Tuh 146 lah targetnya kalau misalnya dia berhasil break. Lanjut lagi ke 150 154. Kurang lebih ke situ. Selanjutnya ada ADMG. ADMG. Nah, lo kena pom-pom nggak lo? ADMG hati-hati, hari ini juga di bawah ARB nggak sih? Karena kalau kita kita lihat, misal nih kita gambar trennya dari sini, ya masih mendekati sih, masih mendekati tren sih. Cuman ya hati-hati aja. Kalau mau average ya average aja di area 210 gitu kan. Tapi siapa tahu dikasih di area 200 ya. Average aja nil dan nil ya. Kalau dari tadi suruh apaan sih? Suruh ngeliatin bandar-bandarannya ya. Sepertinya distribusi sih. Apa tadi ADMG ya? Udah dari kemarin kalau nggak salah ya distribusi tuh. Nah kan, di sini ada distribusi, di sini ada ambil tapi kecil gitu, kecil banget, dan hari ini distribusinya lebih besar dari yang ngambil kemarin. Secara akumulasi 5 hariannya masih akumulasi ya, 10 hariannya juga masih akumulasi. Ya mudah-mudahan dikumpulin lah. Paling kalau misalnya dia masih akumulasi ya di bawah turun lagi ke area 220-an, maybe ke situ. Kalau secara bandarmologinya sih masih belum menarik. Ya paling ada potensi retracement lagi di sini. Ya volumenya memang volumenya kecil. Ya cuman kita dari lihat stokastik di sini dia masih ada potensi turun koreksinya ke area sinilah. Ya paling ke area 210, 216 gitu. Ya. Tuh kalau mau average di area situ aja. Itu untuk ADMG. Selanjutnya ada Indi. Indi kayaknya kemarin cakep ya. Hari ini sebenarnya cakep juga tapi banyak yang jualan. Indi 2 hari ini candle bisa dibilang candle buang ya. Tapi apakah masih aman? Kalau saya bilang sih menurut saya masih aman. Karena volume yang jual juga tidak sebesar volume pada saat di sini. Kalau lihat candlenya ya. Dan dia masih strong gitu, kuat ke atas. Besok paling kalau koreksi ya koreksinya mudah-mudahan tidak di bawah low-nya yang pas hari apa nih tanggal 13 tuh. Ya, mudah-mudahan nggak sampai jebol dari area ini 1480 ya. Ya jadi dia turun tapi dia dipantulkan lagi, atau ini kan ada nih bisa dibilang ini resist yang akhirnya bisa kita jadikan support gitu kan, 1450 sampai 1480 itu area support ya, bisa kita jadikan support kurang lebih di situ. Kalau dia koreksi ke sini ya silahkan, kalau misalnya mau cicil kita lihat aja. Kalau volumenya besar dengan rambut banyak di bawah gitu silahkan mulai ambil, karena berarti dia tekanan belinya sudah mulai gede. Tapi kalau kita lihat dari ini tekanan jualnya lebih besar daripada yang beli. Ya, tapi aman nggak? Kalau menurut saya masih aman. Oke, itu untuk Indi. Kalau dia naik lagi targetnya kemana? Harus break dulu area sini. 1530 sampai 1550. Kalau dia berhasil break ya naik lagi ke area sini ya.
1600 lah ya. Itu untuk Indi. Selanjutnya ada ENRG, energi terbarukan, punya di 123. Wow, lumayan tinggi. Hati-hati aja. Memang hari ini dia sempat turun dalam gitu kan, tapi ditarik lagi. Cuman dia tidak dibarengi dengan volume yang besar. Jadi potensinya besok kemana? Kita coba lihat dengan menggunakan Fibo. Nah, nih dia untuk saat ini dia berada di garis Fibo 0,786. Nah, dia dipantulin, dia dibawa turun ke area Fibo satunya, tapi dipantulin lagi ke atas. Mudah-mudahan besok dia mencoba naik ke area Fibo 618-nya di area 118. Kalau dia berhasil break, maka dia akan potensi lanjut lagi ke 122 sampai 124. Kalau break lagi ya target selanjutnya ke 126. Seperti itu. Ya, itu kalau misalnya menggunakan Fibonacci. Ya, sekilas saja ya. Itu untuk INRG. Kalau misalnya punya di 123 ya, saran saya sih harusnya hari ini di average ya. Kalau misalnya kita melihat seperti ini, dia tiba turun gitu terus mulai banyak yang ambil, banyak yang HK ya, ikutan average harusnya. Memang dia kalau misalnya naik turunnya itu kencang gitu kan. Sekali naik dia bread tinggi gitu kan. Cuman alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita sambil average juga, jadi ringan gitu kan. Dia naik kita udah hijau. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk energi. Selanjutnya ada MTEK. MTEK. MTEK harus sudah mulai hati-hati, bisa dibilang. Hari ini sudah ARB ya. Harus sudah mulai hati-hati, takutnya dia sudah mulai distribusi di area sini ya. Area sini takutnya aja distribusi gitu kan. Cuman kalau misalnya teman-teman masih yakin ya silahkan di hold, apalagi masih punya dari bawah gitu kan. Dia ada supportnya di sini, kita gambarkan di ini jadi area support lah. Ya, ini area support nih. Sebenarnya dia sudah turun menembus area support. Tinggal kita lihat lagi besok. Kalau misalnya dia di bawah turun lagi di bawah garis 20-10 ini ya bahaya. Ya takutnya dia memang benar-benar di sini ada distribusi gitu kan. Hati-hati aja kalau misalnya ternyata dia besok mantul dari area sini ya masih aman, di bawah naik lagi. Kalau secara stokastik dia sudah oversold. Nah, berarti harusnya ya, ini mah harusnya sudah mulai akan di bawah naik lagi. Tapi kita nggak tahu naiknya apakah kenceng lagi, tinggi lagi atau seperti apa, kita nggak tahu. Ya, itu untuk MTEK. Kita coba lihat deh. EMTK. Nah, distribusi asing yang ngambil. Ya, kalau mau ngikutin asing silahkan. Tapi ya seperti itu. Asing itu harus sabar. Mungkin dia akan akumulasi lagi di area 2000-an lah, 2010 gitu kan. Silakan teman-teman ikutan kalau mau coba-coba masuk ke MTEK. Ya. Selanjutnya ada PTDU. Ya, mau dilihat apanya ya? Kalau PTDU seperti ini nggak bisa diapa-apain sih kalau menurut saya ya. Sepertinya pas di video sebelumnya ya kalau nggak salah ya, itu sudah apa atau gimana ya, apa suspend ini PTDU, coba kita cek IDX. Tapi kok turun ya, kayaknya enggak sih, kayaknya memang dia dibikin ARB ya, -6 minus. Nah, dibikin ARB terus setelah dia naik gitu kan, naik tinggi di sini cus, dan dia selesai akhirnya dibikin ARB ya. Punya di berapa tidak disebutkan, cuman kemungkinan sih banyak yang punya di atas ya, di area 3000-an mungkin ya. Karena PTDU ini kan bisa dibilang kemarin itu saham apa ya, saham
saham idola gitu kan, dia naik 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 terus tanpa ada koreksi. Koreksinya juga sedikit-sedikit di sini. Dia naiknya konsisten. Dan begitu dia dibanting turun, begitu ada distribusi, jebret 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 jebret, ini distribusi nih. Jadi teman-teman harus waspada, ini kayak gini tuh distribusi. Nah, ini kemungkinan yang di dalam ini sudah retail semua, ini yang di dalam. Ini tuh distribusi. Mulai dari sini. Nah, mulai dari sini sampai sini. Ini kan dia merah ARB dan dia dengan volume yang besar. Jadi hati-hati dengan PTDU. Saya tidak bisa berbicara banyak ya. Dia kan saham IPO ya, bulan Desember. Saham IPO dia naiknya rutin gitu. Harusnya kalau misalnya teman-teman punya di bawah, dari bawah sini di area 1000-an gitu kan. Pas di 3000 di TP aja harusnya. Cuman ya nggak tahu juga sih nantinya apakah dia akan ditarik naik lagi. Cuman kemungkinan kecil dalam waktu dekat ini dia akan ditarik lagi. Ya, itu PTDU. Selanjutnya ada Budi. Budi hari ini ARB juga. Ya. Dan dia turun dari area Fibo 618-nya yang kemarin kita gambar ya sebelumnya. Mana sih? Ini ya. Nah, dia di bawah turun ke bawah 618. Jadi besok kalau dia ada koreksi lagi ya, penurunan lagi, dia turunnya ke area sini 180-an gitu. Kalau misalnya teman-teman punya di 202 berarti di sini. Hari ini kena ARB dan besok kalau dia dibawa turun ke area 180-an, silahkan kalau mau average. Ya, dia mantul dari area 180-an. Silahkan teman-teman average. Jadi biar average-nya yang di 202 cepat kejemput. Kalau secara stokastik dia pasti akan masuk ke area oversold nih sepertinya. Sepertinya. Dan dia kalau turun harusnya dipantulin biar dia masih tetap terjaga di atas MA50-nya. Ya. Itu untuk Budi. Kita coba lihat bandar-bandaranya. Budi distribusi. Ya, di sini ada akumulasi tapi hari ini juga ada yang buang juga. Jadi saran saya di average aja nanti di area sinilah 178 sampai 182. Silakan teman-teman ambil untuk average. Ya. Selanjutnya ada truk. Truk. Ya nggak jalan lagi ya, bannya bocor. Aduh, Bu Nur. Karakter truk itu dia jalan yang biasa kita temui ya, yang biasa saya amati. Dia hijau gitu. Besok dia pasti potensinya pasti masih akan naik gitu. Cuman dia naiknya kadang terbatas. Nggak banyak. Habis itu dia dibawa turun. Nah, kalau kita lihat dengan di sini, nah dia dari hijau ini dari sini dan akhirnya dia dibawa merah ke sini. Menurut saya sih koreksinya koreksi wajar ya, karena volumenya tidak terlalu besar juga gitu kan. Dan di sini ada yang ngambil juga. Hari ini memang dia di bawah turun 3% ya. Nah, besok silahkan aja dipantau lagi di area 92 sampai janganlah. Kayaknya nggak nyampe ya. 92 lah. 92 sampai 94. Kalau mau average ya, Kalau dia mantul dari area situ ya silahkan average. Tapi kalau misalnya bablas ya, kalau Bu Nur sih kayaknya sih ini ya, sabar ya. Support terbawahnya di sini dia di 86 ya. Mudah-mudahan nggak dibawa ke situ. Mudah-mudahan dia diturunin ke 92, 94 gitu kan, terus dia dipantulin naik lagi, mudah-mudahan seperti itu. Ya. Kalau naik dia targetnya ke 102 dulu sampai 105. Ya, break lanjut ke 110. Ya, itu untuk truk. Coba kita lihat. Truk. Mana? Tuh, hari ini ada yang buang tapi nggak terlalu banyak sih, dikit. Kalau secara keseluruhan masih akumulasi. Jadi ya
Dia naik turunnya paling di area sini. 996 gitu, 94, 96, 102, turunin lagi, naik lagi, turunin lagi. Ya seperti itulah. Ya, masih fase akumulasi. Selanjutnya ada, aduh saya males membahas ini. Bukalapak. Bagaimana? Dia ada pergerakan tapi cenderung turun kan? Ya, bukan maksudnya bukan kita sok tahu atau gimana, tapi kalau misalnya melihat saham-saham IPO yang seperti ini, rata-rata itu dia memang ada pergerakan tapi cenderung turun. Jadi cocoknya untuk copet-copet aja dulu. Kalau punya di 1200 gimana, ya udah diamkan saja kan, mau jadi investor kan. Jadi ya sudahlah. Besok aja Rabu pantau, kemungkinan dia mungkin akan seperti ini ya. Mungkin akan seperti ini. Ini hanya awang-awang aja, tebak-tebakan aja, karena secara teknikal juga mau gimana di ini juga. Kita coba lihat aja dari bandar-bandarannya ya. Buka. Tuh, hari ini ada yang ngambil akumulasi lumayan 68 M ya. Dan kemarin juga ada yang ngambil 1 2 3 M. Kita coba lihat broker summary, net broker summary. Nah, yang besar-besar dia pada buang di sini, tapi sudah mulai ada yang ambil, ada yang akumulasi. Menurut saya agak berat ya kalau misalnya sekarang langsung menaikkan buka, dia pasti akan banyak yang melakukan aksi taking profit di atas pasti kalau dinaikin sekarang. Jadi ada kecenderungan dia akan dibawa turun dulu. Turunnya pelan-pelan pasti. Ya ada pergerakan gitu kan. Naik terus habis itu dibawa turun lagi, naik dibawa turun lagi. Tapi relatif kecenderungannya dia akan downtrend atau dia sideways di sini. Nah, kalau menurut saya sih kalaupun dia sideways-nya di area sini sih. Mungkin ya. Saya juga nggak tahu sih. Nah, itu untuk Bukalapak. Ya. Selanjutnya ada UNVR. Unilever. Beban portofolio. Saya tidak bisa berkata-kata banyak kalau Unilever ya. Seperti downtrend tanpa ujung ini mah, atau supportnya di sini ditembus. Ya kan? Tuh. Turun lagi. Dia sudah sampai, dia mau nembus support yang mana lagi gitu kan? Apakah yang di sini? Dia sudah sampai support yang di tahun berapa ini? Tahun 2012. Dia sudah sampai support di tahun 2012. Kalau ditanya dia naiknya kapan ya kita belum tahu ya. Dan di sini dia ada usaha, ada indikasi dia mau dinaikkan lagi, cuman akhirnya dibawa jebol lagi ke supportnya. Dan sekarang dia berada di support pada saat tahun 2012. Ya kan, tadi kan kita lihat ini kita nggak bisa apa-apa ya. Apalagi pasti punyanya di atas 6 ribuan. Ya sudah, diamkan saja gitu kan. Kita hanya bisa menikmati dividen dan berdoa mudah-mudahan dia segera dipantulkan naik, asing kembali akumulasi saham ini gitu kan. Biar dia tidak terlalu down terus gitu kan. Kita coba lihat aja. UNVR. Distribusi terus. Di sini ada asing masuk. Tapi overall secara keseluruhan masih distribusi. Kita coba lihat di harga 1 tahun terakhir aja dia paling rendah 4130. Berarti kan dia sudah menembus di harga 52 weeknya kan. 4130. Ya masih berada di atas memang. Ya mudah-mudahan aja segera dipantulin lah. Saya nggak bisa bicara banyak untuk UNVR ya.
Takutnya kalau saya suruh average di sini gitu kan, takutnya masih di bawah turun lagi, jebol support lagi. Itu aja sih. Jadi minusnya tambah dalam nanti. Diamkan dulu aja. Selanjutnya ada BPKP, BBKB, BPKP kali ya. BPKP ini kemarin. Nah, apakah dia penen gitu kan? Ada yang bilang dia penen, cuman kita gak tahu juga apakah dia bullish penan atau enggak. Ya kalau misalnya dia memang benar-benar jadi seperti ini gambarnya ya, saya nggak pintar menggambar lah yang jelas. Seperti ini, berarti hari ini dia closingnya pas dia di area garis trennya yang ini. Nah, kalau misalnya dia besok break ke atas, ya pasti akan ada koreksi lagi ke area sini 635-an. Kalau dia break ya. Tapi kalau misalnya dia ternyata ini gambarnya nggak valid, ya nggak tahu, nggak tahu maksudnya dia apakah dibawa turun lagi atau dibawa naik lagi. Karena kalau misalnya BBKP ini kan dia mulai ngegas semenjak Bosowa meninggalkan ini kan, sengketanya sudah selesai gitu kan. Ya mudah-mudahan lah ini kalau bisa kita bilang ini kan harusnya sudah break ininya ya, break penennya ya. Kalau dia memang break, potensi ada koreksi lagi ke area 625, 620 gitu kan. Terus baru dia ngegas lagi ya. Targetnya kemana? Targetnya kita coba aja dari X-nya di sini. Koreksi saya jika saya salah ya. 720. Nah, ke area situ paling. Ke area situlah ya. Ya ke area resist yang kemarin kita gambar. Ini dia untuk hari ini, untuk beberapa hari ke belakang juga dia belum berhasil break dari area resistnya yang di 635 sampai 655 ya. Kalau dia berhasil break dari area sini baru dia ngegas lagi menuju ke 700-an. Supportnya di mana? Kalau saya kasih supportnya di gap ini pasti kejauhan. Teman-teman pasti pada teriak, supportnya dibikin aja di sini. Atau silahkan teman-teman bisa bikin supportnya di low hari ini. Ya, itu untuk BPKP. Sudah selesai. Kita coba kita lihat dulu BPKP. Nah, hari ini ada yang ngambil dan asing juga akumulasi. Ya mudah-mudahan beneran ini penennya terjadi gitu kan, valid. Dia targetnya ke 720-an. Ya, itu untuk BPKP. Sudah tidak ada lagi requestan susulan atau apa gitu kan, udah nggak ada ya. Nah, udah nggak ada. Oke. Untuk sesi analisa bareng Uncle hari ini saya rasa cukup sekian ya untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube-nya Uncle Mologi, dan teman-teman yang belum subscribe ya silahkan di subscribe gitu, di like, di komen kalau mau tanya-tanya gitu kan. Kalau pas saya lagi bisa jawab pasti saya jawab. Kalau mau bergabung ya silahkan bergabung lewat link yang di deskripsi. Ya, jangan lupa di subscribe biar saya tambah semangat kalau sudah bisa dimonetize. Oke. Cukup sekian dulu untuk sesi analisa bareng Uncle hari ini. Sampai jumpa lagi di sesi analisa bareng Uncle selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.